Biar mundur. Tuh. Tuh. Lo dong, coba dong. Dong, Bang. Ntar aja. Dir, kamera nggak ada zoom, Dir. Munduran dikit, Dir. Udah gue teriakin. Udah kan? Siap, Bang. Cuma kata Bang Buluk. Dir, Buluk mau ngomong. Yang mana? Ya, absen tuh, Ya, pin YouTube jangan ngomong. Ya, kamera kagak pakai zoom apa ya? Iya. Oke, Bos. Iya. Gimana Mbak Indri? Alhamdulillah Ramadan ya. Seluk. Jangan banyak nanya dah. Ya, makasih. Bang ngeblok, Bang. Iya, jangan tertib ya. Oh, dia. Boleh. Untung ada Kak Muji ya. Ya. Kuat. Jangan Kak Muji. Kamunya masih agak takut ketemu wartawan di mobil kasihan. Maaf ya. Bang duduk, Bang. Jadi yang itu buat kamu, Pak. Iya, ini tahu tadi. Ini ya buat makasih ya. Sebenarnya almarhum Chandra Pratama Sampai Haji Mas Said. Insiona Chandra Adiningrat Al-Fatihah. Amin ya Allah. Semoga karena ada teman-teman wartawan juga di sini, saya mohon doanya agar supaya almarhum Mas Aji, almarhum Chandra Pratama Sampai Haji Mas Said bin Siono Chandra Adiningrat diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan alam kuburnya.
sekali lagi ya saya minta tolong buat semua teman-teman yang ada di sini untuk mendoakan Mas Aji sekali lagi ya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih malu, Kianonya ada tapi lagi masih malu ketemu wartawan ya, bulan puasa. Soalnya kalau di bulan puasa kita nggak boleh jarak kubur dulu ya kan. Oke, kita mau ke apa ya? Saya di sini ya. Ini agak berjarak ya kita ya. Takutnya Jarak ya. Oke, siapa duluan? Jangan nanya. mau di sini kita. Sini aja deh saya. Iya, saya pertama-tama mohon maaf ya karena belum sempat ketemu sama teman-teman wartawan semuanya. Maklum belum, masih apa ya, disorientasi sebenarnya ya kan, antara percaya nggak percaya gitu, udah bebas gitu. Ya monggo, jadi gimana Mas? Enggak, di aja. Tanya langsung. Ya. Oke Mbak Inji, jelang bulan Ramadan ini berarti pertama kali selama bulan Ramadan ini bersiap. Nggak kedengeran soalnya. Sabar, tanya dulu sabar. Udah belum, ayo. Mik, tolong. Ya, kita tunggu waktu yang berbiasa. Nah, taruh sini. Yuk, taruh yuk. Ayo, udah belum. Ayo, yang nanya. Gua jongkok, lu berdiri. Satu. Semua kebagian santai. Ini ya. Ya. Mana? Sini. Ya, duduk bang. Oke, udah semua, ayo. Mana lagi? Bang Ferdi, ukras. Oke, Mbak Inji, bisa. Tar. Biar ready semuanya ya. Oh, lagi Pertanyaannya satu-satu ya. Udah. dijum aja bang. Udah dijum. Udah. Ayo, udah. Oke, Mbak Inji, 1 bulan, bisa disebut hampir 1 bulan ya Mbak Inji ya? 1 bulan ya. Hampir 1 bulan. Apa sih yang masih dirindukan ketika di luar ini Mbak Inji? 1 bulan, hampir 1 bulan lah ya berada di luar. Banyak yang dirindukan ya. Jadi karena mungkin terlalu lama juga dalam penjara, sehingga ketinggalannya ini kan banyak sekali ya, terutama ketinggalan mengetahui karakternya Kianu. Itu karena mungkin beda dengan ibu-ibu yang lain yang bisa mendampingi anaknya di masa-masa golden age-nya Kianu untuk bertumbuh ya. Nah, saya kan ketinggalannya jauh sekali karena saya masuk Kianu baru berusia 2,5 tahun, dan sekarang Kianu udah berusia 12,5 tahun. 10 tahun itu kan bikin gap antara seorang ibu dan seorang anak, itu jadinya sangat jauh. Kianu juga mungkin belum mengenal saya gitu loh, dan itu yang memang saya paling sesalin karena akhirnya Kianu dan saya ini, kalau orang bilang masih pendekatan lah, saya harus ngeraba Kianu mau bagaimana gitu kan. Saya tahu dia masih punya jarak dengan saya, dan sedih bikin aku selalu agak sedih. Pendekatan apa Mbak yang sudah dilakukan Mbak? Mungkinkah setiap hari jalan bareng sama Kianu? Karena Kianu lagi sekolah online, jadi saya berusaha untuk nyiapin sarapannya, terus nyiapin bajunya, terus nyiapin keperluan sekolahnya. Walaupun saya sendiri belum bisa terlalu catch up dengan informasi dan teknologi sekarang ini kan sungguh luar biasa. Saya agak sedikit ketinggalan, dan mungkin Kianu juga ketika mau berbicara dengan saya, dengan keterbatasan informasi saya kan agak ada gapnya. Saya harus belajar untuk mengetahui zaman now itu seperti apa.
gitu. Terus teknologi mereka seperti apa, sekolah online tuh seperti apa, PR-nya seperti apa, karena I'm really far behind. Nah, dan itu mungkin menjadikan Keanu juga agak nggak pede gitu loh untuk ke saya, dan saya juga agak nggak pede gitu ke Keanu. Ini psikologis yang paling berat dari apa? Dari sudut pandang mana, Mbak? Dari sudut pandang ada dalam rasa hati kecil saya ini, saya bukan ibu yang baik gitu, karena apa ya, saya meninggalkan Keanu terlalu lama dan Keanu tidak bersalah sama sekali. Keanu terlahirkan 1,5 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya, kemudian di usia 2,5 tahun dia harus berpisah dengan saya. Kan itu menjadikan beban psikologis bagi saya tuh yang membuat saya sangat menyesal. Jadi mudah-mudahan ya doanya, saya juga pernah berjanji sama almarhum Mas Aji bahwa saya akan take care of the children kan. Dan ketika saya masuk ke dalam penjara kan saya kehilangan momen itu. Insya Allah mudah-mudahan saya mohon doanya agar saya bisa menebus semua kesalahan saya kepada anak-anak, gak cuma sama Keanu tapi kepada Sahwa Alia juga. Alia nggak diajak hari ini? Hari ini Alia diajak, cuman Alianya kayaknya ada tugas banyak PR sekolah. Tadi katanya mau gabung, cuma katanya takutnya keburu. Pendekatan kejiwaan itu sudah berapa persen yang merasa dekat dengan ibu? Yang penting sekarang sih dia udah mulai mau pegang tangan gitu. Terus dia masih mau. Saya juga ada senengnya karena Keanu masih misalkan mbak-mbaknya bikin sandwich gitu kan. Nah Keanu masih bisa bilang enggak, mami aja dia yang bikin gitu loh. Mami bikinnya lebih enak gitu kan. Terus dia sekarang mulai minta makanan ke mami bikinin aku rice bowl dong, bikinin Keanu misalkan rica-rica gitu. Jadi aku juga merasa ya Allah aku masih diterima gitu loh sama Keanu, and it makes me so very happy. Berarti sudah merata Pertama kali keluar dari apa yang dipikirkan, apa yang pertama kali yang dipikirkan minta maaf ke semuanya. Artinya pertama ke anak-anak saya, ke orang tua saya, dan ke masyarakat, karena saya sangat menyadari apa yang saya lakukan itu nggak benar. Dan saya juga ke Mas Aji pasti kan, karena dengan saya begini kan akhirnya saya nggak bisa ngurusin anak-anak seperti amanahnya Mas Aji sebelum Mas Aji meninggal. Mbak Inji, berapa hari sih? Bentar lagi mau Ramadan, penembusan dosa apa sih Mbak Inji yang akan dilakukan di Pembersihan diri manusia itu kan setiap saat ya. Makanya kita 5 kali sekolah karena kita selalu mengingat 3 jam sebelumnya saya melakukan dosa apa dan kita istighfar. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya tidak hanya saja pada meminta ampunan dosa, tapi belajar menahan diri. Karena selama saya di penjara saya belajar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah ujian bagi setiap manusia untuk menahan hawa nafsu yang selama ini membuat aku masuk penjara itu kan karena saya nggak bisa menahan hawa nafsu. Tapi untuk kegiatan sendiri Mbak Inji akan melakukan apa dalam waktu dekat ini gitu? Mungkin Kembali ke dunia hiburan gitu? Belum, makanya aku mohon maaf belum bisa ngelayanin wartawan ataupun belum bisa tampil di TV karena emang janji saya kepada diri saya adalah menjadi ibu yang baik buat Keanu, Sahwa, buat Maria, dan aku perlu waktu buat itu. Nah sekarang aja aku kan ada rasa sedih ya karena Keanu dia belum bisa menghadapi wartawan, dia masih takut gitu kan, karena mungkin selama ini kan adalah dia merasa exposure dari wartawan itu apa kan. Keanu pertama kali tahunya aku di dalam karena dia baca berita. Nah jadi biarkan saya dan Keanu menyelesaikan permasalahan psikologisnya saya dan Keanu juga, nggak cuma ke Keanu aja, saya juga ada rasa itu. Makanya saya bilang ke Kak Muji, saya bukannya nggak mau melayani wartawan, tapi kayaknya kok aku belum ready gitu. Aku takutnya sekarang aja aku sekali kalau ngomongin Keanu aku jadinya nangis. Padahal aku tadi udah janji ke sini, mami nggak, Keanu juga bilang jangan nangis ya gitu. Cuman aku nggak mau nangis di depan Mas Aji sebenarnya, jadi aku tahan-tahan. Nah, jadi kalau ngomongin soal Keanu aku pasti bakal nangis lagi gitu. Tapi perlu pendamping nggak sih agar lebih dekat secara emosional kepada anak itu? Ada orang lain yang pendamping? Kak Muji sudah menjadi seorang sosok ayah bagi Keanu ya. Artinya karena saya tidak bisa mengambil peran sebagai ayah,
Kak Muji tuh udah berusaha bertahun-tahun lah mendampingi gitu ya. Dan aku bersyukur kepada Kak Muji juga yang menganggap Keanu seperti anaknya sendiri. Dan saya juga merasa lega ketika di penjara tahu kalau Keanu ada sama Kak Muji gitu. Jadi kalau nggak kan, ya Allah, itu pikirannya kalau di dalam penjara nih anak sakit, anak cuman jatuh, itu kita udah macam-macam kan pikirannya. Nah jadi saya juga makasih karena adiknya Mas Aji itu bisa ngejagain Keanu selama saya di dalam. Di rumah itu saat pulang berapa lama atau berapa hari Butuh penyesuaian. Sampai- itu butuh, ya betul-betul mengenal, oh ini mama gue yang sebenarnya. Belum kayaknya. Masih belum. Saya rasa nggak begitu cepat ya Keanu untuk bisa mengetahui gitu kan. Jadi dia bercanda ke aku juga masih malu-malu gitu, dan itu sebenarnya ngiris hati aku banget gitu kan, karena aku merasa ya Allah gitu sampai sebegininya. Makanya aku buat para perempuan-perempuan, udah lah, lebih baik kita berpikir soal anak dan keluarga. Kadang-kadang menjadi seorang wanita karir kan akhirnya harus ngorbanin anak kan. Aku ngerasa gimana sakitnya gitu. Oh iya ya, ada di situ juga ya. Soalnya nyatanya sini. Mbak Inji, kemarin ada keseruan nih Mbak Inji. Kemarin ada keseruan, Mbak Inji, keseruan motong rambut Keanu. Gimana ceritanya? Ya Allah, itu ngebujuk Keanu juga itu luar biasa ya, karena Keanu sendiri bilang nggak percaya sama maminya kan. Ya Allah, aku sedih sebenarnya ya, nggak percaya mana Keanu ke barbershop aja gitu kan. Terus akhirnya aku deketin pelan-pelan, aku nggak mau terlalu maksa Keanu gitu. Aku coba meyakinkan Keanu bahwa maminya bisa gunting gitu, dan ternyata sekarang guntingnya kan pakai clipper ya, sementara saya yang guntingnya masih manual. And it takes a lot of time gitu. Kangen nggak sih dengan sosok Selalu gitu. Jadi tapi justru Mas Aji itu yang nguatin saya. Artinya ada beberapa tahap di mana saya juga udah pengen nyerah gitu kan. Di dalam aku pengen nyerah, di sini juga ternyata aku jadi single woman juga, single parent juga enggak, it's not as easy as yang aku pikir kan. Jadi bangun tuh habis sholat subuh itu ada harus nyiapin semuanya, dengan belum kalau Keanu lagi minta A, B, C, D, minta masak, minta ini. Jadi semuanya itu tuh aku harus kerjain sendiri, dan aku harus mencoba untuk mencari rezeki yang halal. Aku coba jelasin, mami juga harus kerja, yakin ya gitu. Cuman aku memang belum ngambil kerjaan, ada beberapa tawaran untuk kerja kantoran, cuman kan aku masih belum mau meninggalkan Keanu terlalu lama. Mau sampai kapan, Mbak? Maksudnya dalam konteks menemani Keanu, dalam konteks tidak mau berkegiatan terlebih dahulu. Berkegiatan sih masih. Maksudnya ya kan? bekerja gitu Mbak, atau Kalau bekerja yang harus kantoran dari jam 8 gitu sampai jam 5, rasanya belum, karena saya masih harus, dan saya nggak tahu berapa lama saya harus menemani Keanu sampai Keanu nih ngerti sosok ibunya. At least dia udah mau makan makanan saya yang saya masakin dan sampai habis, sampai nambah, itu aku udah seneng banget gitu kan. Walaupun dengan keterbatasan saya kan, karena aku belum begitu aware dengan dapur saya sendiri gitu, dengan bumbu dan apa segala macam. Belanja juga kemarin kalau Ikna nggak ajarin juga aku masih keder, kita mau ke pasar ya kan. Itu bener, mungkin bagian di penjara lama pasti ngerasain ya, pas keluar kok semuanya beda gitu kan. Dan aku agak sebenarnya get lost in this world, termasuk Instagram dan lain-lain. Tapi pelan-pelan aku berusaha untuk kecap. Mudah-mudahan ya, doain ya. Berarti termasuk kanan mungkin ada apalagi sih hal lain mungkin yang mempererat bonding Mbak Inji sama Keanu. Mbak Inji juga sepertinya multi talenta di rumah, seperti reparasi rumah dan lain-lain. Iya, jadi aku ngajarin kan, Keanu kata Keanu gini, kenapa sih Mi nggak panggil tukang gitu kan? Aku bilang, Keanu selama kita bisa kerjaan sendiri, itu bisa menghemat biaya gitu loh. Kenapa enggak? Karena aku harus menjelaskan kepada Keanu bahwa aku bukan Angelina Sandra yang dulu, dan aku mau mengajarkan Keanu untuk hidup apa adanya, untuk hidup sederhana, tidak larut dalam kemewahan, dan sebenarnya kita bisa happy kok walaupun dengan apa yang kita punya. Artinya nggak setiap keinginan harus kita turutin, karena tidak semua keinginan itu adalah yang kita butuhkan.
Nah karena kan sosial media banyak kan, jadi aku lagi mencoba untuk menjelaskan kepada Keanu step by step gitu. Karena memang dunianya gitu kan. Nah so mungkin pelan-pelan ini ya doain ya pemirsa dan juga semua media, aku mohon doanya agar supaya Keanu bisa dekat dengan saya. Karena itu tantangan yang terbesar. Tapi saya ingat ketika saya mau bebas, ada pejabat di kementerian mengatakan bahwa Mbak Iji jangan nyerah, walaupun mungkin Keanu ada sedikit rejectnya gitu kan, dia kayaknya lebih nyaman sama Om Muji gitu, atau mungkin sama orang-orang di rumah gitu. Itu Mbak Iji jangan ngerasa, dan aku akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta Keanu. Jadi makanya cinta Keanu dulu lah yang aku mau dapetin. Berarti termasuk stop berpolitik selamanya, Mbak? Aduh kalau politik udah Stop ya? ya kan, pokoknya kita ngomongin politik praktis ya. Nah kalau Mas ngomong gitu aku pengen nangis depan Mas Aji ya kan. Tapi peluang masih ada kan? Kalau pikiran gini, pikiran kerja normal aja itu belum terlintas ya kan, apalagi berpikir politik dan sebagainya. Jadi aku mohon dimengerti gitu bahwa aku ingin menjadi seorang ibu yang baik dulu. Menebus 10 tahun itu kalau kita samakan 10 tahun ketemu 10 tahun itu kan nggak ini ya, aku mau agak kebut sedikit biar aku bisa kenal Keanu lebih cepat. Tapi Mbak Enji kemarin sempat Dan yang itu terkait kekeluargaan, apakah ada rencana untuk lebih mendekatkan diri lagi? Atau rencana liburan mungkin? Belum sih, karena belum boleh keluar kota juga, masih cuti menjelang bebas CMB ya, jadi aku belum bisa kemana-mana sampai benar-benar bebas murni itu di bulan Juni tanggal 1. Ada Benji, rencananya sudah banyak yang Jawa ya, Mbak? menawarkan gak sih untuk menyunting kembali ke dunia politik gitu? Buka WA aja saya masih kedel gitu ya. Kadang-kadang aku diajarin Mbak Goblek, kadang-kadang, tapi sekarang udah bisa baca DM ya kan. Jadi memang masih belum punya komunikasi yang begitu intensif dengan teman-teman yang dulu gitu. Ada rencana nyamperin Zahwa ya ke Amerika? Cari duit dulu ya kan. Nah Sahwa pasti mengerti gitu kan, saya udah jelasin ke Sahwa gitu, Kak kami kan udah gak kayak dulu lagi nih, jadi kerja harus pelan-pelan gitu kan. Nah tapi insya Allah berkah barokah halal itu enak walaupun agak lama.